balik lagi di channel gua Adil Wiguna. Kesempatan kali ini gua mau bahas tentang tips awal-awal orang punya motor Kawasaki Ninja tuh. Biasanya kan ada orang-orang yang baru dari motor bebek, matic dan sebagainya, kesulitan ketika punya motor Kawasaki Ninja karena sulit nyalainnya dan nggak ngerti apa aja sih tips-tipsnya. Simple sebenarnya. Nah, kali ini channel Adil Wiguna mau bahas tentang tips awal orang punya Kawasaki Ninja. Oke, yang pertama mungkin cara menghidupkannya ya kan. Langsung aja bisa ditarik kameranya ke sini ya. Sini. Wah, capek ya bikin YouTube. Oke, mungkin tips yang pertama adalah ketika lo mau nyalain motor Kawasaki Ninja. Oke, tips yang pertama yaitu adalah pastinya adalah nyalain dulu kunci kontaknya. Sini dong. Udah tuh kan posisi on ya kan dia. Kemudian di sini ada yang namanya stop kontak juga. Ketika walaupun ininya dia on tapi ininya ini nggak nyala motor, makanya harus kita posisi ke onin. Oke, di situ udah lu bisa nyalain motornya. Oke, nyala ya. Oke, di sini tadi kan dari tombol on off, kemudian kita pindah ke sini. Ini tombol apa aja sih? Di sini ada horn, ini klakson, bukan tawon ya. Horn tanduk, Pak. Oh, tanduk ya, tanduk. Horn tanduk itu galak dia, emang gue sengaja. Nah, di sini ada untuk lampu sen, rig HP ya kan? Left right. Oh, left right ya, kanan dan ke kiri. Kalau misalkan dipencet, misalkan kanan dipencet ke sini akan normal, lampu sen lu otomatis mati. Di sini ada low high. Low ini sebenarnya lampu dekat, lampu jauh. Ini dekat, ini jauh. Buat ngecek bensin yang ini. Yang ini adalah ketika lu mau lampu dim. Nah, di sini ada lagi tuas apa ini? Lampu jauh nih, bisa jadi lu ketika mau ngedipin janda ya kan? Sini atau cabe-cabean di sini nih, lim jauh, atau polisi biar nggak ditilang 2 kali tet. Nah, seperti itu. Ini untuk ngelihat namanya bensin lo bisa dilihat ini masih full apa enggak. Lo tekan aja gini kelihatan bensin lo. Biasanya ada beberapa motor yang emang nggak ada isinya, cuma di gini dia muncul. Tapi kebanyakan kalau pagi-pagi itu motor susah nyala, berarti harus ada kan. Mungkin bang, motor gua kalau pagi-pagi susah nyala, susah disela. Emang karakter Ninja itu seperti itu. Kalau pagi-pagi karena dia dingin susah nyala, makanya dia harus dicuk. Atau biasanya kalau Ninja Air ada di sini cupnya, cup karburatornya. Cuma kalau yang ini adanya di bawah. Di bawah sini, lo bisa tunjukin sini. Di sini ada tombol yang namanya cuk. Nah, bisa diangkat di sini. Oh, kalau Ninja tergantung karburatornya. Ada yang tuasnya hanya seperti yang punya gua, ataupun ada yang mekanismenya seperti dongkrak. Ya, kebetulan yang gua pakai ini karburator Ninja Air ya. Dia ini apa namanya, cuma hanya diangkat aja ke atas sedikit tuh, seperti itu ya. Nah, dah. Yang kedua adalah jangan lupa nih di sini bensin nih. Di sini ada yang namanya keran bensin. Keran bensin di sini ada tiga posisi ya. Pertama adalah posisi off dulu ya. Di sini ke sini adalah off. Nah, kalau di sini off, otomatis motor lu nanti ketika nyala dinyalain nggak lama mati. Lu jangan panik. Mungkin karena tombol tuas untuk bensinnya itu dalam kondisi off. Untuk gimana supaya bensin itu ngalir adalah kita ke bawahin.
posisi on. Nah, posisi on ini adalah ketika motor lu full bensinnya. Terus nanti kan namanya motor dipakai ya, ada habisnya. Ninja punya keunggulan tersendiri, Kawasaki itu adalah lu jadi nggak panik nyari pom bensin karena dia masih punya cadangan bensin. Ketika motor lu full, pas lu pakai terus mati, jangan panik, masih ada sisa cadangan. Nah, di mana posisinya adalah pindah ke rest, yaitu posisi ke atas. Nah, seperti ini lu masih punya cadangan bensin untuk sampai ke pom bensin, seperti itu. Terus hal lagi adalah ketika lu nyalain Ninja, kalau bisa kan dia suka awalnya itu adalah ngebul atau kok kayaknya motornya nggak bisa digas. Sebenarnya itu adalah bensin ngendap di motor lu atau di pembuangannya. Makanya ketika lu hidupin Ninja otomatis harus digas agak kenceng di RPM tinggi supaya membuang sisa-sisa pembakaran yang setelah lu pakai kemarin. Makanya dia digas di RPM tinggi. Motor ini emang nggak bisa diajak pelan. Kalaupun pelan berarti atau lu nggak sering geber, motor ini super kipsnya akan kotor dan motor lu akan lambat atau super kipsnya nyangkut. Itu sih yang biasanya terjadi ketika orang punya Ninja awal-awal, yaitu adalah super kipsnya nyangkut, otomatis yaitu adalah kotor. Kenapa kotor? Karena kurangnya betakan dari RPM tinggi motor itu sendiri, jadi mengendap. Makanya lu bejak aja tugasnya ketika lu bawa motor Ninja. Kalaupun udah kotor lu bisa bersihin sendiri ya. Tutorialnya ada kok super kips yang di kemarin ya. Kalau nggak salah ada di itu, supaya bersih gimana, copotin dibersihin. Setelah dari kita buka bensin, gua mau ke arah oli samping dulu. Di motor Ninja ada yang namanya oli samping. Oli sampingnya kalau di motor Ninja R letaknya benar-benar ada di sampingnya. Sebelah sini ya kalau nggak salah. Iya, kalau sebelah sini atau sebelah kanan, gue lupa. Ya, tapi kalau pokoknya oli samping adanya di samping kalau Ninja untuk Ninja R. Tapi kalau untuk Ninja RR adanya di dalam. Ayo kita buka. Ini sebenarnya karena motor gua udah harusnya ini kunci ya, lubang kunci pakai kunci kontak lu, cuma punya gua udah dirubah ya, jadi kan simple. Kita buka aja dulu. Waduh, ada plastik nih. Lihat amat ya. Nah, ada lagi gua tuh, ingat ya, ada dua tuas. Pertama yang kunci di sini, yang kedua ini nih, gua udah pakai ini juga nih, tarikannya udah gua bedain. Cari aja di motor lu pasti ada. Kita tarik aja seperti ini, buka. Nah, sorry kotor motornya, emang jarang gua pakai nih motor. Nah, di sini ada yang namanya tabung oli samping. Ya, ini kita buka. Nah, lu bisa mengisi oli samping lu sini ya. Masukkan aja oli samping yang disarankan ya, oli samping yang bagus ya, yang mahal ya bagus pasti, tapi gua nggak mau nyebutin merek. Nah, takarannya ya coba botol oli samping aja, karena oli samping itu sangat amat vital pada motor kendaraan Kawasaki Ninja atau 2 tak ini. Di sini ada juga untuk namanya akinya juga ada di sini ya. Jadi samping oli samping, kalau di sini ada aki, jadi lu bisa positif dan negatif, cari aja akinya sebelah sini. Oke, kita tutup lagi. Dari oli samping kita kemudian kita akan bahas yang namanya air radiator. Motor-motor yang menggunakan radiator dan air radiator, tentunya air radiatornya harus kalian cek juga apa aja sih, atau sebelah mana sih tangki radiator pada Kawasaki Ninja. Ini kita bahasnya Ninja RR, yaitu adanya di samping sebelah sini ya, samping sebelah kiri kalau punya gua nih. Di sini ada yang namanya tangki air radiator atau tabung air radiator. Jadi kalian sering-sering lihat aja dibuka radiatornya, kalian lihat kalau misalkan dia masih full di air radiatornya, berarti atau warnanya masih bagus, berarti masih layak pakai. Kekentalannya dilihat, cairannya dilihat. Kemudian buka juga diisi di tangki di tabung radiator itu, tinggal kalian isi. Ada kok batas full dan batas
minimal dari suatu air radiator tersebut. Ada takarannya. Tinggal dibuka aja di samping di sini ya. Masalah yang sering terjadi lagi pada motor Ninja adalah ketika shocknya suka nggak main. Jadi shocknya nggak main ya kan? Itu kenapa sih bang? Gue pernah punya pengalaman, yaitu adalah ini motor gue shock breakernya kayak ini coy, kayak bambu, keras kayak kayu. Terus kan gue pikir apakah ganti atau enggak ya kan? Ternyata gue akalin bisa. Ternyata tinggal mainin sealnya aja. Jadi di shock itu ada seal. Nah sealnya itu mati. Ternyata itu yang menyebabkan motor lu shocknya kayak batu, nggak main. Akulah keras. Gue tinggal ganti aja itu seal. Namanya seal shock. Itu cuma harganya dulu nggak salah 15.000 apa 25.000 ya, gue lupa. Pokoknya seal shock. Seal selah namanya kalau di bengkel kampung. Diganti aja sealnya. Nah otomatis daripada lu beli shock yang baru ya kan, lu lebih baik coba dulu ganti sealnya itu tersebut. Tips yang terakhir mungkin adalah knalpot. Orang-orang yang awal pakai Ninja suka lupa kalau knalpot Ninja itu agak sedikit bawah. Jadi kalau ada tanggulan dia resikonya mentok. Nah hati-hati dalam membawa motor Kawasaki Ninja. Kenapa? Karena takut mentok. Seperti ini nih motor gue nih udah banyak baretnya karena memang selalu mentok. Nah jangan lupa juga di sini di silencernya itu ada yang namanya gaspul. Tapi kalau yang untuk yang standarnya nggak pakai ya kayaknya ya, atau pakai gue lupa tuh lah. Pokoknya ada gaspul lah, pasti ada gaspulnya. Bentuknya seperti busa. Itu harus sering-sering diganti. Nah, diganti di sini nih, dibuka pipet-pipetnya, dibuka, dimasukin gaspulnya. Ada yang putih, ada yang kuning. Tergantung lo mau pakainya yang mana. Kata gua sih kalau orang-orang suka balap, yang kuning bagus karena cepat habis, terus cepat diganti. Ada juga yang kuat, yang warna putih, seperti ini. Jikalau knalpot lu mentok, otomatis lu harus yang namanya ke tukang las untuk membulatkan kembali knalpot tersebut. Saran gua adalah ketika lu mau ke tukang las knalpot itu lu kalau bisa minta tolong dibakar. Dibakar apanya? Dibakar dalamannya, dalaman knalpot. Kenapa? Supaya rontok oli-oli yang ada di dalam tersebut. Jadi motor lu lebih enak lagi nanti suaranya, gemerincingnya. Nah kemarin juga ada yang minta bahasan, bang, lebih enak mana sih leher knalpot antara yang S seperti ini, seperti huruf S begini, atau yang kayak L seperti ini? Tergantung. Kalau motor drag biasanya memang pakai yang seperti ini, bentuknya S. Kenapa? Karena lebih buangannya lebih terarah. Lu lihat aja gini, seperti ini. Kalau kenapa di motor yang kayak gini biasanya nggak masuk leher S, rata-rata agak lebih L ya, karena dia mentok sama ban, sama pelek. Kalau di motor drag, kenapa dia bisa melengkung seperti itu? Dia bannya kecil, jadi otomatis dia enak. Cuma kalau dipakai di ban seperti ini, kaki-kaki seperti ini, nggak cocok. Jadi mentok deh ke ban. Jadi tergantung aja mau yang pakai yang mana. Kalau peleknya kecil ya boleh pakai yang seperti itu, leher S. Kalau yang mau pelek gede seperti ini ya L. Tapi kalau untuk buangan sih lebih enak yang S. Kalau untuk balapan ya, gua udah pernah coba, menurut gua, tapi nggak tahu ya orang lain. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube Adil Wiguna. Semoga bermanfaat tips kali ini. Sebarin sebanyak-banyaknya ke teman-temannya. Bye bye.